Iya, halo Yumna, Mas Yumna. Suara saya jelas ya? Oke, sudah jelas ya Pak Ari. Dan untuk itu, sebelum kita memulai acara pada malam hari ini, alangkah lebih baiknya kita dapat berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing terlebih dahulu. Berdoa dapat dimulai. Oke, berdoa selesai. Oh, mungkin teman-teman hari ini yang sudah datang nih sudah tidak sabar ya teman-teman untuk memulai acara kita pada malam hari ini yaitu Siswolog edisi ke-11. Dan kira-kira hari ini kita akan membahas tentang apa ya? Nah, di sini kita telah menghadirkan dua pembicara hebat yang akan kurang lebih kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai topik yang akan disampaikan oleh Pak Iqbal terkait research topik on enterprise architecture, role of AI in improving social implications of an IT artifact, dan juga topik yang disampaikan oleh Pak Ari, yaitu talent management through student, participant in the computing and community service. Untuk itu mungkin di sini teman-teman sudah tidak sabar ya untuk dapat mendengar dan juga sharing secara lebih lanjut nih. Untuk itu mungkin teman-teman dapat duduk dan dapat menyiapkan berbagai alat tulisnya dulu ya, karena untuk ketika teman-teman ada pertanyaan nantinya teman-teman dapat tulis terlebih dahulu dan nanti kita akan buka sesi untuk Q&A sendiri dan di situ teman-teman dapat bertanya. Oke, mungkin untuk itu kita dapat mulai terlebih dahulu saja ya teman-teman untuk acara kita hari ini, yaitu untuk pertama kita akan sambut dulu Pak Iqbal. Selamat malam Pak Iqbal. Selamat malam Mas Yumna. Terima kasih telah diundang ke acara ini. Baik, kira-kira bagaimana nih Pak untuk eh, malam ini? Apakah Bapak sudah sangat semangat ya Pak untuk menyampaikan materi untuk teman-teman yang ada di sini? Ya, saya langsung aja atau bagaimana? Baik, untuk itu mungkin dapat dapat Bapak dapat langsung menyampaikan materinya dan untuk waktu dan tempat saya persilakan Pak. Ya, Terima terima kasih. kasih Mas Yumna. Ya, baik, terlihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan di sini, rekan-rekan mahasiswa magister ya banyaknya. Dan rekan-rekan dosen yang hadir juga. Jadi perkenalkan saya Iqbal Yulizar Mukti. Ya, saya dosen di program studi Sistem Informasi S1. Saya baru menyelesaikan S3 saya di University of Twente, Belanda, dalam bidang Business Information Systems. Tentu saya masih harus banyak belajar gitu ya dari teman-teman sekalian juga dan dari pembicara selanjutnya. Yang ingin saya share di sini adalah mungkin ini untuk menginspirasi teman-teman magister ya, mengenai apa sih topik menarik di enterprise architecture khususnya yang yang sebetulnya sangat menarik dan sangat dekat dengan apa yang saya teliti selama ini. Jadi, terdengar dengan baik suaranya atau agak menggema? Oke, Sudah terdengar dengan baik Pak. ya terima kasih. Oke, baik. Em, jadi saya ingin mengangkat topik mengenai role of enterprise architecture in improving social implication of an IT artifact. Jadi bagaimana enterprise architecture ini berperan dalam meningkatkan social implication dari suatu IT artifact, suatu IT solution, suatu IT system atau IT infrastructure. Untuk menjelaskan apa yang saya maksud dengan hal ini, gitu ya, saya coba cerita sedikit. Oh, sebelumnya saya ingin menyampaikan materi yang tadi, dan nanti di belakang saya akan membahas sedikit beberapa topik riset lain yang secara khusus bisa menarik dalam domain enterprise architecture. Oke, baik, untuk kembali ke topik yang tadi, untuk menggambarkan apa yang saya maksud dengan improving social implication dari suatu IT artifact, kita lihat gambar ini gitu ya. Ini gambar situasi kalau kan teman-teman di sini pasti sudah familiar. Ini saya dulu waktu cerita ke kelas master waktu di Belanda gitu ya. Waktu itu saya diminta hal yang mirip. Mereka amazed gitu karena jarang lihat macet kayak gini. Nah, ini permasalahan yang sering kita lihat sekarang kan, ada kemacetan sampai bahu jalan dipakai parkir motor, pakai mobil dan sebagainya gitu. Jadi mempersempit jalan sehingga menyebabkan banyak kemacetan. Nah, kemudian ada ide gitu ya untuk mengurangi kemacetan ini
ambil contoh kasus misalnya Pemprov Bandung ceritanya gitu ya, ini cerita-ceritanya belum tentu benar gitu ya. Benchmarking ceritanya ke Eropa gitu ya. Dilihat di sini, oh di Paris gitu ya, jalanan rapi, nggak ada kemacetan. Kayaknya bagus deh kalau kita implement solusi teknologi untuk mengatasi kemacetan dalam bentuk mesin parkir gitu ya. Jadi mesin parkir seperti ini, ya udah kayaknya bagus nih, menarik, luar negeri pada pakai, di Eropa pada pakai, mungkin di negara maju di Asia kayak Singapura pada pakai, kenapa di Bandung nggak pakai gitu ya. Kemudian diimplementasikanlah dengan kearifan lokal begitu ya, mesin parkir di Kota Bandung gitu. Solusi teknologi yang dirasa cukup inovatif untuk mengatasi kemacetan yang dirasakan di Kota Bandung misalnya seperti itu. Dengan mengadopsi solusi menarik yang diimplementasikan di luar negeri, kita adopt di Indonesia. Seperti ini gitu ya. Ini contoh di Jalan Braga. Nah, apa yang terjadi? Banyak berita menunjukkan bahwa mesin parkir tidak efektif, PAD distribusi justru menurun. Gitu ya. Teman-teman mungkin merasakan hal yang sama gitu ya. Tetap parkir, tetap bayar parkir biasa dan nggak berjalan sebagaimana yang diharapkan di awal gitu ya. Badan jalan masih dipakai, tempat parkir juga gitu. Di Braga mungkin dipakai beberapa, tapi di tempat-tempat lain terbengkalai gitu ya. Nah ini, eh, nah sebelum ke sana ini ada foto yang menarik. Ini yang saya ambil sendiri gitu ya, waktu summer school waktu saya ngambil S3 di University of Twente. Ada bilang gini, smart city isn't a technological utopia or an environmental lifeboat gitu ya. Jadi itu bukan bukan penyelamat lah dibilang gitu. Itu hanya sebuah PowerPoint slide gitu ya, yang diberikan oleh vendor bahwa there's money to be made gitu ya. Jadi dalam perspektif lain gitu ya. Jadi ini saya ikut smart city, ikut summer school dalam topik smart city gitu. Dan oleh pematangnya dibilangin bahwa smart city itu bukan lifeboat gitu ya. Solusi teknologi yang namanya smart city itu bukan lifeboat, tapi yaitu bisa aja cuman hanya ada teknologi baru, ada vendor yang ingin menawarkan solusi itu ke klien, there's money to be made dan belum tentu efektif gitu ya. Nah, fenomena ini gitu ya, kalau kita lihat dari beberapa literatur adalah situasi di mana IT artefak memiliki kesesuaian yang rendah dengan social structure di mana IT artefak itu diimplementasikan gitu ya. Jadi tadi kita lihat kita coba mengimplementasikan solusi teknologi gitu ya, berupa mesin parkir yang awalnya diimplementasikan di social structure di Eropa atau di negara maju, kita coba implementasikan di social structure di Indonesia gitu ya, yang memiliki tingkat adopsi teknologi yang berbeda dengan di Eropa atau di negara maju lainnya. Gitu. Dan kalau kita lihat hasilnya tidak efektif, itu menunjukkan bahwa solusi teknologi tersebut rejected by social structure di mana teknologi itu diimplementasikan. Nah, banyak hal lain juga terjadi, misalnya mungkin teman-teman juga sering melihat data di literatur gitu ya, bahwa adopsi enterprise system itu mostly fail gitu ya. Success rate-nya tidak 100%, mungkin hanya 40%, 30% atau tidak 100% gitu. Jadi isu di domain information systems gitu ya, kalau teman-teman baca buku Hefner gitu ya, Design Science in IS, yang di-highlight adalah bahwa information system itu merupakan domain yang membahas utilisasi artefak teknologi untuk improving performansi suatu enterprise gitu ya, bisa itu organisasi, bisa itu society gitu ya. Nah, jadi ada bukan hanya concerning dengan IT artefak, tapi concerning juga bagaimana utilisasi IT artefak itu bisa improving performansi dari suatu enterprise gitu, baik itu society ataupun organisasi.
Karena itu menjadi penting dalam domain informasi systems untuk bagaimana IT artifact tersebut bukan hanya dirancang, tapi bagaimana IT artifact tersebut impactful atau can realize intended impact di social structure di mana IT artifact tersebut akan diimplementasikan. Gitu ya. Jadi goal kita adalah bagaimana IT artifact yang dibikin itu, ketika digambarkan seperti ini, bisa well embedded di social artifact di mana sistem tersebut akan digunakan. Gitu. Nah, di presentasi ini saya akan coba memaparkan salah satu pendekatan gitu ya, menggunakan enterprise architecture, suatu pendekatan bagaimana belum tidak menggaransi gitu ya, tapi ini menjadi langkah-langkah sistematis bisa dibilang begitu, sedemikian rupa sehingga agar solusi teknologi atau IT artifact yang akan dirancang bisa thriving, dia bisa cocok dengan social structure di mana IT artifact tersebut akan diimplementasikan. Nah, untuk itu saya akan coba menggambarkan melalui studi kasus gitu ya, yang mana kami lakukan dalam penelitian di konteks S3 saya waktu dulu, ya, atau sebelumnya, ya, atau langsung aja ke sini, nanti kita balik ke sana. Nah, jadi di case study ini untuk menunjukkan pendekatan enterprise architecture bagaimana perancangan IT artifact ini dapat fit dengan social structure di mana sistem itu diimplement. Kita lihat case study dengan permasalahan rural economic gap gitu ya. Jadi seperti kita tahu gitu ya, di Indonesia khususnya terdapat gap yang besar dalam aspek ekonomi antara kehidupan di kota dan kehidupan di desa. Sedemikian rupa sehingga masyarakat berbondong-bondong gitu ya, berpindah dari desa ke kota. Hal ini menyebabkan permasalahan di both area, di mereka-mereka yang berimigrasi ke kota menyebabkan ya, menyebabkan overpopulation di kota sehingga menyebabkan permasalahan di kota gitu ya, seperti yang kita lihat, kemacetan, daerah kumuh, polusi dan sebagainya. Dan typically mereka yang bermigrasi itu bekerja di low skill job dengan gaji yang kecil sehingga mereka terjebak dalam vicious cycle of poverty gitu. Di desanya sendiri tingkat kemiskinan tinggi gitu ya, dan lack of productive talents karena orang-orangnya pindah dari desa ke kota gitu ya. Nah, salah satu solusi teknologi yang dicoba diambil begitu ya. Jadi kalau tadi di awal kita lihat ada kemacetan gitu ya, masalahnya ini masalah yang sekarang adalah rural urban economic gap. Kalau tadi solusi yang dia propose adalah implement mesin parkir, di sini solusi yang dipropose adalah bagaimana bisa melibatkan masyarakat desa dalam ekosistem bisnis digital gitu. Nah, kenapa gitu ya ekosistem digital itu promising ya, sangat menjanjikan untuk sebagai kendaraan untuk improving ekonomi. Ini ada statistiknya begitu ya. Kemudian tapi rural area left behind gitu. Eh, Statistik menunjukkan hanya proporsi kecil dari penjual di ekosistem e-commerce di Indonesia yang menjual di e-commerce gitu. Dan statistik lain di negara tetangga 75% e-commerce sales hanya dihasilkan di 2 kota besarnya.
Mohon maaf, keputus ya. Sorry, internetnya keputus. Saya lanjut. Terlihat kan ya? Sudah terlihat jelas, Pak. Ya, tadi sampai mana ya? Sampai sini ya? Ya, Pak, tadi sampai di sini, Pak. Oke, jadi goals kita adalah bagaimana IT artifact yang dirancang dalam hal ini solusi teknologi untuk melibatkan masyarakat desa di digital business ecosystem bisa fit dengan social structure di mana sistem tersebut akan diimplementasikan. Nah, approach yang kami propose adalah pertama, kita coba pahami dulu social artifact di mana solusi artefak teknologi ini akan diimplementasikan. Maksudnya seperti ini. Idenya adalah kita ingin membuat suatu platform gitu ya khusus untuk desa sedemikian rupa sehingga masyarakat desa ini bisa berpartisipasi di digital bisnis ekosistem. Tapi karakter Halo, sepertinya putus tadi untuk jaringan. Mungkin sambil menunggu Pak Iqbal sendiri, tadi kita sudah mendapatkan beberapa materi yang menarik ya, teman-teman. Oke, seperti Pak Iqbal sudah ada ya, Pak. Halo, Pak Iqbal. Apakah untuk suaranya sudah masuk, Pak? sorry tadi keputus. Atau sebentar saya buka pintu dulu ya supaya sinyalnya nggak putus-putus. Tunggu sebentar. Baik, siap, Pak. Tadi materi yang disampaikan oleh Pak Iqbal sudah menarik ya, teman-teman, di mana terdapat gap ya di antara IT artefak yang ada jika diimplementasikan di Indonesia, di kota dan juga di desa. Mungkin lebih lengkapnya kita bisa dengar lagi ya untuk penjelasan materi dari Pak Iqbal. Untuk kita dipersilakan, Pak Iqbal. Ya, oke. Jadi approach yang kita lakukan sedemikian rupa sehingga bagaimana perancangan IT artefak ini bisa fit dengan social structure di mana sistem itu bisa diimplementasikan, gitu ya. Nah, untuk itu saya balik lagi ke sini, gitu ya. Jadi information systems itu, kalau teman-teman baca bukunya Hefner, gitu ya, dan paper-paper Hefner sebelumnya, bahwa information system ini deal with dua mazhab keilmuan, bisa dibilang gitu, design science research dan behavioral science research. Design science research itu bagaimana kita creating suatu artefak untuk improving performansi suatu organisasi, gitu ya. Kita menggunakan artefak sebagai objek risetnya. Kemudian behavioral science research ini deal with bagaimana kita mencoba memahami behavior dari social structure atau masyarakat atau organisasi atau society dalam berinteraksi dengan IT artefaknya, gitu. Jadi design science ini creating artefak yang provide utility untuk suatu social structure, dan behavioral science research provide truth sehingga kita bisa mengerti, gitu ya, fenomena suatu social structure atau society atau organisasi terhadap utilisasi suatu artefak teknologi. Nah, approach yang kita propose adalah untuk mengintegrasikan kedua approach ini. Jadi pertama, kita masuk dulu ke domain behavioral science research, di mana kita mencoba mengerti karakteristik seperti apa yang fit dengan sosial, karakteristik IT artefak seperti apa yang fit dengan social structure yang kita implementasikan, dan kita ingin validasi apakah karakteristik yang kita define akan lead to intended social impact yang kita harapkan, gitu. Jadi ini adalah yang bagian ini. Jadi di sini kita menggunakan yang namanya composite based structural equation modeling. Jadi bukan hanya structural equation modeling, tapi composite based.
Ini dikembangkan oleh Joe Kanseler. Jadi kebetulan Joe Kanseler salah satu co-author di paper kami yang sudah publish. Di Joe Kanseler, kalau teman-teman coba googling, beliau yang membuat rumus atau membuat formulasi composite based structure recognition modeling. Jadi ini pengembangan lebih lanjut dari SAM. Saya yakin teman-teman familiar, cuman dia including bentuk seperti ini, yaitu composite atau emergent variable. Kalau latent variable, saya yakin teman-teman juga tahu, itu merupakan variabel yang tidak bisa kita ukur langsung, tapi kita bisa mengukurnya melalui indikator-indikatornya, gitu ya. Seperti innovativeness, competitiveness, atau happiness. Kita nggak bisa mengukur happiness, tapi kita bisa mengukur dari indikatornya, gitu ya. Nah, kalau composite atau emergent variable, itu adalah suatu variabel yang dibentuk dari indikator-indikatornya, gitu. Jadi, misalkan rural smartness, gitu ya, kita definisikan suatu konsep yang namanya rural smartness, itu dibentuk oleh karakteristik connectedness, participatory governance, digitally empowered citizen, dan coherence of IT provision. Jadi ini adalah suatu konsep yang dibentuk oleh variabel yang membentuknya, gitu ya. Jadi ini menjadi suatu komposit. Bisa dibayangkan makanan, gitu ya, seperti misalnya spaghetti bolognese misalnya. Dia terdiri dari menu-menu apa, gitu ya, ingredientnya. Kalau dicampur jadi spaghetti bolognese. Tapi kalau diganti ingredientnya, dia akan menjadi untuk makanan lain, kan, gitu. Nah, ini adalah emergent variable. Nah, kembali ke konteks karakteristik platform untuk desa tadi, kita ingin mengembangkan suatu solusi teknologi yang memiliki 4 karakteristik ini, gitu ya, connectedness, participatory governance, dan seterusnya. Itu yang pertama. Jadi kita formulasikan dulu karakteristiknya. Ini ada studi tersendiri dan ada paper yang sudah publish tersendiri untuk ngomongin ini aja. Nah, sekarang kita membuktikan benar nggak sih kalau karakteristik itu terwujud bisa improving welfare, gitu. Nah, kita lakukan survei, gitu ya. Ini kerjasama dengan Pemprov Jabar waktu itu dengan ya hampir 200 desa, gitu ya. 200 responden yang mewakili sekian ratus desa. Kita mendapatkan kesimpulan bahwa terdapat PET yang positif, gitu ya, sedemikian rupa sehingga jika kita merealisasikan 4 karakteristik tadi, akan improving innovativeness di desa, gitu ya, dengan indikator-indikatornya ini, indikator kolaborasi, value creation, entrepreneurship, yang mana akan improving competitiveness, yang selanjutnya akan improving welfare, gitu. Ini rasionalnya. Nah, jadi whether or not karakteristik ini akan diimplementasikan, kita validasikan di sini, gitu ya. Dalam konteks metodologi design science ini disebut dengan ex ante evaluation. Jadi evaluasi solusi teknologi sebelum solusi teknologi itu dirancang atau dikembangkan, kira-kira begitu. Jadi yang kita lakukan di sini adalah ex ante evaluation. Kita memvalidasi apakah karakteristik solusi teknologi yang kita ingin implementasikan valid, gitu ya, realizing intended impact yang kita mau. Sebelumnya di sini lagi azan, kedengaran azan atau saya lanjut aja? Takutnya keganggu yang lain juga. Sepertinya suaranya aman, Pak. Tidak. Aman ya? Nggak kedengaran? Tidak masalah. Ya, oke, saya lanjut ya. Ya. Oke, jadi saya lanjut. Ini adalah tahapan ex ante evaluation. Kemudian setelah ini valid, gitu ya, ada aspek validity-nya, kita tahu bahwa keempat karakteristik ini jika direalisasikan akan lead to improve welfare. Kita baru mencoba mentranslasikan emergent variable ini, gitu ya, menjadi dasar requirement dari suatu IT artifact menggunakan bahasa pemodelan enterprise architecture, yaitu Archimedes, gitu.
Nah, mungkin teman-teman sudah familiar dengan Archimedes. Di sini ada yang familiar sudah dengan Archimedes atau baru dengar tentang Archimedes? Ya, baru dengar ya. Jadi Archimedes itu merupakan modeling language untuk memotret suatu enterprise, bisa dibilang gitu ya. Jadi itu adalah suatu bahasa pemodelan yang memotret aspek strategi, bisnis, aplikasi, teknologi, dan ada layer namanya implementation migration dari suatu enterprise, kira-kira gitu. Nah, ini di-manage di open group dan align dengan TOGAF gitu ya. Jadi dua-duanya di-manage oleh open group. Jadi intinya adalah dia bahasa pemodelan untuk memodelkan enterprise yang mengikuti TOGAF ADM dari mulai architecture vision sampai change management dan mengcover layer motivasi, bisnis, aplikasi, teknologi, dan implementasi dan migrasi. Gampangannya ini terdiri dari icon-icon seperti ini gitu ya, dan relasi-relasi seperti ini diskusi yang berbeda gitu ya, diskusi khusus kalau kita ingin membahas Archimedes. Cuman intinya dia seperti bahasa sehari-hari, dia memiliki grammarnya, dia memiliki rules untuk merelasikan komponen-komponen suatu enterprise dari motivasi, bisnis, aplikasi, teknologi, dan sebagainya. Nah, goals-nya adalah kita ingin mentranslasikan theoretical model, lebih lanjut adalah emergent variable ini menjadi technical specification dari suatu IT artifact gitu. Kita lagi nulis papernya gitu ya. Udah ada draftnya dan dalam proses submit ke salah satu jurnal. Kita pinginnya jurnal The Bucket of Eight in Information Systems gitu ya. Jadi ada istilah 8 jurnal terbaik di IS. Goals kita lagi disubmit ke sana, belum tentu diterima, cuman mudah-mudahan diterima gitu ya, bersama Jochen Seller tadi dan Maria Jacob. Jadi Jochen Seller merupakan pencipta atau salah satu yang merancang composite descent, dan Maria Jacob adalah salah satu kontributor untuk Archimedes gitu. Jadi kita berkolaborasi bagaimana merelasikan desain sains dan behavioral science untuk IT artifact itu bisa fit dengan social structure di mana IT artifact tersebut akan diimplementasikan. Nah, kita mengembangkan suatu meta model, gitu ya, jadi model of model, bagaimana Archimedes ini bisa digunakan untuk mentranslasikan emergent variable dan latent variable atau mentranslasikan theoretical model ke technical specification dari suatu IT artifact. Gitu. Nah, ceritanya gitu ya, atau yang kita lakukan adalah kita ada rasionalnya gitu ya, ada penjelasannya cukup panjang di paper yang sedang kita submit. Intinya kita menerjemahkan latent variable menjadi notasi outcome di Archimedes, dan kemudian menerjemahkan indikator dari emergent variable ke dalam capability notation di Archimedes. Gitu. Kemudian dari situ kita untuk menurunkan menjadi requirement, kita melakukan assessment gitu ya, dengan notasi assessment di Archimedes, kita elaborasi goals-nya apa, dari goals kemudian untuk mencapai goals ini requirement-nya apa, dan untuk merealisasikan requirement ini kita perlu merealisasikan bisnis service apa yang ujung-ujungnya nanti perlu direalisasikan oleh application komponen apa gitu. Jadi goals-nya adalah kita bisa develop atau kita bisa merancang suatu application komponen yang jelas runutannya, traceability-nya, bahwa dia akan lead to realizing capability gitu ya, yang bisa merealisasikan outcome yang kita mau. Gitu. Dan yang di atas ini
divalidasi melalui behavioral science research melalui composite based structure regression modeling. Ini kita implementasikan ke kasus yang tadi gitu ya. Jadi sederhananya mah cuma mapping gitu ya, tapi ada rasional di belakangnya yang nanti teman-teman bisa lihat setelah publish gitu. Jadi kita petakan latent variable gitu ya, yang bulat, yang elips ini menjadi outcome dan yang segi 6 ini menjadi capability notation di Archimedes. Kira-kira seperti ini gitu ya. Jadi ceritanya adalah jika kita ingin improving jika kita ingin improving ekonomi di desa, kita harus merealisasikan suatu kapabilitas gitu ya. Jadi desa itu harus memiliki kapabilitas rural smartness yang terdiri dari digitally empowered citizens, connectedness, participatory governance, dan coherence. Jadi ini kita lihat sebagai kapabilitas yang perlu direalisasikan di desa gitu. Yang mana komposit dari 4 kapabilitas tadi kita lihat gitu ya, akan improving innovativeness dan kemudian competitiveness, dan ujung-ujungnya diharapkan bisa improving economic welfare. Nah, kemudian untuk merealisasikan setiap kapabilitas tadi secara logika, gitu ya, logikanya menggunakan Archimedes meta model tadi, dilakukan assessment. Assessment itu adalah untuk setiap aspek kapabilitas tadi diakses secara empiris, interview gitu ya, literatur, dan kemudian secara empiris divalidasi melalui interview atau pengamatan apa setiap tantangan untuk merealisasikan setiap kapabilitas tersebut. Jadi misalnya untuk connectedness, kita elaborasi bahwa tantangan connectivity di desa itu adalah mereka memiliki limited access to market, gitu ya, limited access to funding, limited connectivity among rural business, limited information access untuk rural attraction misalnya. Nah, ini pengamatan kami bisa berbeda gitu ya dengan kalau kita amati dari perspektif yang lain. Cuma kita come up dengan ini dan divalidasi untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, maka goals-nya apa gitu ya. Misalnya untuk limited access to market, ya maka goals-nya dengan adanya kendala tersebut, kita perlu meningkatkan atau expand market access for rural offerings. Kemudian bagaimana goals ini terrealisasi? Ya tentu kita perlu memfasilitasi akses ke broader market. Nah, untuk merealisasikan requirement ini, kita perlu merealisasikan business services, yaitu sales services. Jadi bagaimana rural sales itu bisa difasilitasi. Ya. Tapi ini terkait dengan requirement yang lain, gitu ya. Di requirement ini tidak berdiri sendiri. Di sisi lain, misalnya participatory governance itu di sisi lain, gitu ya, yang bisa membuat welfare ini improve, implementasi solusi teknologi atau platform di desa ini tidak bisa dilakukan sendiri oleh government, tapi harus participatory gitu ya. Jadi setiap stakeholder terlibat, bukan hanya satu pihak. Nah, kalau dari sisi government sendiri, dari strict financial budget untuk improving atau untuk implementasi solusi teknologi di desa jika hanya mengandalkan pemerintah gitu ya. Sehingga perlu improve participation dari pihak ketiga atau third party dalam inisiatif-inisiatif implementasi teknologi di desa. Nah, maka requirement selanjutnya adalah facilitate integration with third party digital services gitu ya. Dan untuk itu perlu direalisasikan third party collaboration service. Jadi rural service ini tidak terlepas dari third party collaboration service, yang mana ini terkait dengan bagaimana bisnis services ini direalisasikan, gitu ya, approach untuk merealisasikan bisnis services yang ada di sini. Nah, selanjutnya kita merealisasikan bisnis services tadi menggunakan
arsitektur atau pendekatan service oriented. Nah, kira-kira ini gambarannya, gampangannya gitu ya. Platform yang ingin kita buat, begitu, misalkan untuk merealisasikan sales, ini tidak dirancang from scratch, tapi melalui pertukaran data gitu ya dengan existing online marketplace. Jadi platform ini berperan sebagai agregator dari produk desa gitu ya. Datanya ada di situ, kemudian bisa bertukar data dengan online marketplace provider. Begitu juga dengan funding, begitu juga dengan promotion gitu. Kalau kita lihat 3 hal ini saja sebagai contoh. Saya mungkin tidak akan detail ke setiap bisnis service-nya. Ini hanya sebagai ilustrasi gitu ya. Kita coba drill down sedikit ke aspek bagaimana realizing rural self-service menggunakan approach service oriented architecture. Jadi platform, gampangannya gitu, platform ini akan memiliki gitu ya interface e-commerce yang memungkinkan masyarakat desa register produknya di sini, yang mana registrasi produk di sini akan terhubung dengan online marketplace provider. Kalau di Indonesia misalnya Shopee, Tokopedia, Bukalapak dan sebagainya. Idenya adalah kita ingin produk desa spesifik itu bisa masuk ke marketplace yang spesifik juga. Jika produknya retail, maka akan disinkronisasikan dengan retail marketplace seperti Shopee dan Tokopedia dan Lazada dan sebagainya. Jika produknya adalah pertanian, maka akan diintegrasikan dengan marketplace pertanian seperti TaniHub. Jika travel, gitu ya, seperti sewa rumah, sewa penginapan, akan diintegrasikan dengan travel marketplace seperti Traveloka. Namun demikian, data dan segala macamnya visible untuk pemerintah sehingga dia bisa mengambil keputusan support berdasarkan data bagi ekosistem masyarakat desa, kira-kira demikian. Nah, jadi ini contoh realisasi rural self-service yang mana itu merupakan bisnis service yang di-required agar bisa expand market access, yang merupakan salah satu aspek untuk merealisasikan connectedness yang merupakan salah satu kapabilitas dari bisnis ekosistem di rural area agar bisa improve innovativeness, competitiveness, dan ujung-ujungnya welfare. Ini salah satu aspeknya. Ini aspek yang lain, funding gitu ya, dengan logika yang sama, service oriented, ini promotion, ini aspek procurement, dan sebagainya. Saya nggak akan bahas lebih detail. Cuman poinnya adalah kita menggunakan service oriented architecture untuk merealisasikan layanan tadi. Gitu. Ini ada papernya tersendiri gitu ya, yang membahas kenapa pilih SOA, kira-kira gitu. Jadi ini adalah kalau kita lihat propose arsitekturnya. Nah, tadi sebelum kita merancang gitu ya, akhirnya kan kita decide bahwa kita perlu membuat suatu platform yang memiliki kapabilitas 4 ini yang tervalidasi berdasarkan ini gitu ya. Jadi ini disebutnya ex ante evaluation. Kita memvalidasi karakteristik teknologi sebelum teknologi tersebut dikembangkan. Kemudian kita mengembangkan artefak teknologi, yaitu ini kita bilang reference arsitektur dari suatu platform gitu ya, atau dalam konteks studi ini reference arsitektur dari rural smartness platform. Nah, setelah kita memiliki arsitekturnya, kita ingin validasi benar nggak sih arsitektur ini efektif begitu ya. Nah, itu disebutnya ex post evaluation. Tadi ex ante, sekarang ex post evaluation. Jadi caranya adalah kita mendemonstrasikan pertama arsitektur ini ke dalam instansiasi yang bisa berinteraksi dengan pengguna. Bisa berupa prototype dan atau
systems production gitu ya. Pada studi ini kita lakukan dua-duanya gitu ya. Kita buat prototype dan kita buat sistem production ya. Jadi pertama kita validasi, ini adalah aspek ex post evaluation. Kita validasi melalui pendapat expert yang mewakili stakeholders di desa. Menurut mereka, jadi ini masih persepsi. Ya, 10 menit lagi, masih persepsi. Benar nggak bisa improving welfare, dan pendapat mereka ini berdasarkan, dan metriknya diambil dari mana? Metriknya diambil dari metrik-metrik, kalau teman-teman lihat, sama dengan metrik-metrik yang ada di sini gitu ya. Jadi ex post evaluation menggunakan landasan teori yang sudah divalidasi, atau kalau bahasa di IS-nya kernel theory gitu. Oke, kemudian kita lakukan technical action research, kita kerjasama dengan vendor gitu ya, dan Jabar Digital Service untuk implementasi sistem yang asli gitu ya. Kemudian namanya pahlawan desa gitu ya, ini masih dikembangkan. Kemudian saya coba percepat, kita coba validasi dengan users platform yang real, dan kita coba bandingkan dengan dan tanpa platform, mana yang lebih baik kira-kira begitu. Dan ini divalidasi melalui multivariate ANOVA, dan ternyata hasilnya secara statistik persepsinya bahwa dengan menggunakan Rural Smartness Platform ini akan improving innovativeness dan competitiveness yang dipersepsikan akan improving welfare. Ini adalah post evaluation. Jadi saya recap sedikit apa namanya yang tadi dilakukan gitu ya, bagaimana kita bisa fit solusi IT artifact dengan social structure, di mana IT artifact itu akan diimplementasikan dengan pertama melakukan ex ante evaluation, menggunakan menggunakan composite based action equation modeling, kita transaksikan menggunakan Archimedes sebagai enterprise modeling language ke spesifikasi technical specification, kemudian kita implementasikan gitu ya, dan kita validasi ex post evaluation berdasarkan metrik-metrik yang divalidasi di theoretical model tadi. Ini approach yang kita propose. Nah, kita saat ini sedang develop metodologi gitu ya, yang memformulasikan atau membuat langkah-langkah yang terstruktur bagaimana approach tadi bisa diimplementasikan secara generik di penelitian information systems. Jadi when design science meet behavioral science. Jadi ini sedang kita submit. Nah, seperti tadi saya janjikan di awal, ini ada beberapa topik gitu ya, yang similar, yang mungkin bisa menjadi ketertarikan rekan-rekan untuk melakukan penelitian dalam topik enterprise architecture. Jadi kalau di bachelor degree gitu ya, yang saya lihat enterprise architecture ya seperti IT master plan biasa gitu ya, bagaimana memotret kondisi existing, kemudian menjadi targeting, dan gimana nyampainya. Tapi banyak penelitian-penelitian yang menggunakan TOGAF EDM dan Archimedes dalam kajian untuk mengembangkan suatu reference arsitektur atau arsitektur teknologi sebagai artefak untuk improving performansi dari suatu society atau organisasi. Sebagai contoh gitu ya, saya coba tunjukkan satu. Bentar, saya coba share yang lain. Ini contoh aja, saya coba persingkat 1 menit ya, atau kurang 1 menit lah. Ya, misalnya ini ada paper yang menarik gitu ya. Ini teman saya yang lagi S3 di Twente, dia mengembangkan referensi arsitektur untuk industri konstruksi gitu. Jadi yang dia lakukan adalah sama seperti tadi approach-nya gitu ya. Hanya dia mencoba mengembangkan suatu platform. Saya coba sini ke bawah, referensi arsitektur atau blueprint bagi industri konstruksi agar bisa mengimplementasikan model sirkular. Jadi saya skip ke sini gitu ya. Jadi
asumsi dia adalah dia melakukan kajian seperti yang saya sampaikan tadi gitu ya. Ini rancangannya. Jadi bagaimana industri konstruksi itu bisa menerapkan circular ekonomi dalam prosesnya menggunakan arsitektur seperti ini. Jadi ini yang divalidasi. Atau juga referensi arsitektur untuk IoT Enabled Dynamic Planning in Smart Logistics. Gitu ya. Jadi ini contoh-contoh penelitian yang dilakukan di area yang saya sampaikan gitu ya. Jadi ini misalnya ini goals-nya gitu ya. Bagaimana kita mencapai beberapa goals ini gitu ya. Kemudian yang diturunkan menjadi kapabilitas, bagaimana mencapai kapabilitas ini, dan kemudian come up dengan suatu arsitektur teknologi yang nantinya dibuat instansiasinya, prototipenya, kemudian divalidasi. Itu di domain industri 4.0, ada juga di domain society 5.0 gitu ya. Ini saya skimming aja, saya perlihatkan arsitekturnya, enggak ada. Atau ini yang paper kami gitu ya, Architecting Rural Smartness, ini ada di publish oleh Wiley, ini yang tadi saya cerita, ada di sini. Kalau teman-teman tertarik saya akan kopikan ke chat nanti. Kemudian ini juga ada contoh studi di domain ini ya, ya, domain terkait IoT gitu ya. Jadi poinnya adalah metodologi seperti tadi bisa applied di domain yang beragam. Satu lagi ini ya, data sovereignty juga bisa menjadi domain dari enterprise riset di bidang enterprise architecture. Gitu. Ya, saya kira itu mungkin kita bisa masuk ke tanya jawab. Silakan Mas Yumna. Baik Pak, terima kasih untuk penyampaian materinya Pak yang luar biasa. Dan untuk teman-teman nih, tadi kita udah mendengar ya penjelasan materi dari Pak Iqbal sendiri. Pak Iqbal sendiri ini merupakan salah satu lulusan dari Universitas Twente ya teman-teman, salah satu universitas yang ada di Belanda dan sangat besar juga. Dan tadi kita sudah mendengar ya mengenai materi mengenai IT artefak, dan juga di sini kita mendapatkan banyak hal dan pengalaman-pengalaman baru ya teman-teman terkait beberapa cerita. Di antaranya tadi ada mesin parkir yang sudah kita coba implementasikan ya Pak tadi di Indonesia gitu ya, dengan adaptasi teknologinya, namun hal ini tuh masih belum cocok dari social structure ataupun organization-nya gitu, dari yang saya tangkap. Dan disinilah dari penelitian tadilah terdapat gap ya Pak di antaranya seperti itu. Lalu setelah itu mungkin dari teman-teman nih ada yang tertarik, atau jika teman-teman tertarik untuk bertanya sesuatu, baik terkait hal yang tadi telah disampaikan maupun beberapa hal nih terkait penelitian-penelitian Pak Iqbal tadi yang sangat luar biasa keren dan bagus-bagus ya Pak. Mungkin bisa dijadikan topik nanti untuk teman-teman yang masih bingung nih terkait S2 ini. Kira-kira jika teman-teman ingin bertanya, teman-teman bisa langsung saja isi di kolom obrolan atau chat, atau teman-teman bisa langsung on mic dengan Pak Center terlebih dahulu. Ayo teman-teman, jangan malu ya untuk bertanya, karena di sini pembicara yang kita datangkan ini sudah hebat-hebat ya teman-teman untuk menyampaikan materi hari ini. Halo, Mas Yumna. Oh, iya Pak Tony, Ya, sepertinya Pak Tony punya pertanyaan ya Pak? Iya, ya. Iya Pak. Oke, untuk itu waktunya saya persilahkan Pak Tony. Ya. Selamat malam Pak Iqbal. Selamat malam Pak. Ya, tertarik sekali tadi mendengar presentasi dari Pak Iqbal terkait dengan enterprise arsitektur. Ada beberapa pertanyaan dari saya, Pak. Apakah ada alasannya kenapa Pak Iqbal dalam hal ini menggunakan TOGAF IE sebagai bahan untuk melakukan studinya? Kan masih ada yang lain, misalnya Zachman, Dodaf, dan lain-lain seperti itu. Dan pada saat penggunaan TOGAF ini, apakah atau pengalamannya seperti apa? Apakah ada sebetulnya bisa diperbaiki nih dari TOGAF dalam hal apa gitu? Atau memang TOGAF ini sudah mumpuni untuk pengerjaan yang Bapak kerjakan? Seperti itu mungkin pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Tony. Jadi sebetulnya, jadi pertanyaan kenapa TOGAF gitu ya. Jadi sebetulnya
inisialnya adalah yang kami lakukan adalah kami menggunakan Archimate-nya gitu. Jadi bukan TOGAF-nya yang utama. Nah, kalau alasan tapi logikanya gitu ya. Logika jadi Archimate ini merupakan enterprise modeling language yang saat ini dikelola oleh dua point group yang sama-sama mengelola TOGAF dan Archimate. Tapi core dari apa yang kami lakukan adalah kami menggunakan Archimate modeling language-nya. Kenapa kami menggunakan Archimate modeling language adalah karena bahasa pemodelan ini gitu ya, memungkinkan kita untuk memodelkan domain behavioral science atau domain theoretical model tadi, kita bisa capture dan kita bisa turunkan menjadi technical specification dengan notasi-notasi standar dan logika yang merunut. Gitu. Jadi sistematika yang karena Archimate memiliki sistematika mentransaksikan dari motivation layer yang comparable dengan theoretical model, kita bisa transaksikan sampai ke level yang lebih detail, gitu ya, application data teknologi dan sebagainya. Itulah alasan kenapa kita menggunakan Archimate gitu ya. Jadi core-nya Archimate-nya. Jadi kita nggak fokus di TOGAF-nya. Tadi saya menunjukkan TOGAF itu untuk menunjukkan bahwa Archimate ini comply dengan TOGAF dalam arti bisa memotret aspek motivasi, vision gitu ya, bisnis, teknologi, dan sampai implementasi dan migration. Itu relate dengan studi kami karena memang studi kami, karena kan ketika kita ingin IT artefak yang kita implementasikan fit dengan social structure, maka kita perlu mengerti dulu situasi atau motivasi dari social structure yang ingin kita implementasikan IT artefak yang kita rancang. Nah, elemen-elemen yang sifatnya motivasional seperti itu, yang mana itu ada di dalam langkah TOGAF gitu ya, yang mana secara modeling ada di Archimate karena ada gitu ya, dan karena apa? Karena ada fitur seperti itu ada, maka kita menggunakan Archimate yang di dalamnya comply dengan TOGAF. Itu sih Pak, karena dia bisa bridging dari motivation sampai ke application dan teknologi layer. Oke, Apakah menjawab Pak Tony? Iya, menjawab Pak. Jadi tentunya saya pikir Bapak mengikuti TOGAF ADM-nya itu. Ternyata kita hanya mengambil dari sisi Archimate-nya berarti ya. Ya, lebih ke model language-nya. Namun demikian, logika yang kita pakai juga align dengan TOGAF gitu ya. Jadi di awal kan kita memotret menggunakan theoretical model kan. Itu sebetulnya architecture vision kan yang di awal langkah pertama. Kemudian kita membuat bisnis service kan, itu kan sebetulnya bisnis arsitektur, kita turunkan application dan teknologi. Jadi align dengan TOGAF IDM. Oke Pak. Kalau tadinya apakah dengan penggunaan dari ADM dan Archimate tadi, apakah ada sesuatu yang bisa diperbaiki sebetulnya dari, sebetulnya ini ada nih di IA ini bisa diperbaiki. Karena menurut saya TOGAF itu masih agak membingungkan ya, terlalu high level sih menurut saya. Belum pernah saya lihat sampai ke level bawah. Ya, jadi kalau sebenarnya kita nggak improving TOGAF gitu ya. Kita lebih di studi ini lebih bagaimana berkontribusi ke penggunaan. Jadi hal yang kebaruan ini dalam aspek enterprise kita itu adalah kita mengeluarkan namanya meta model. Meta model itu model of model. Jadi saya semacam kalau bahasa itu ada gramatikal ya, aturan gramatikal penggunaan notasi Archimate, bagaimana dia menjadi jembatan antara theoretical model dengan IT artifact gitu. Jadi itu apa yang bisa kita improve dari Archimate gitu ya dalam hal ini secara khusus ya kita mendeliver atau mempropose meta model yang tadi saya sampaikan gitu ya. Sedemikian rupa sehingga Archimate ini bisa menjadi jembatan antara theoretical model dengan IT artifact gitu.
Baik Pak, terima kasih penjelasannya. Ya, terima kasih Pak Tony atas pertanyaannya. Ya, ada lagi nih Mas Rizky ya. Ya mungkin bisa langsung aja ya Mas Rizky. Oh ya, terima kasih Mas Ismail. Eh, Sebelumnya saya mohon maaf off cam-nya, soalnya saya di sini kurang memadai gitu ya. Langsung aja ke pertanyaan itu Pak. Untuk kan tadi Bapak meng-highlight itu rancangan dari arsiteknya itu yang sangat kompleks sekali kalau menurut saya. Itu kan pasti memerlukan data, ya harus ada datanya gitu yang komprehensif gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan itu Pak, waktu awal itu untuk pengumpulan datanya itu pendatanya seperti apa ya? Terus untuk pengolahan datanya itu yang tools yang Bapak pakai itu seperti apa? Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Rizky. Mungkin untuk menjawab pertanyaan itu, saya coba skimming apa yang tadi saya presentasikan kali ya. Oke, jadi pertama dari sisi data gitu ya. Pertama, ini juga udah ada datanya kan. Nah, jadi pertama tuh yang kita lakukan adalah, atau gini deh, coba saya share yang lain. Sebentar dulu. Udah 1 menit. Ya, saya share di supaya deh. Lebih gampang. Oke, jadi kelihatan ya di layar. Jadi pertama ini adalah untuk menjelaskan data dari awal gitu ya. Pertama, bagaimana sampai come up dengan karakter-karakter ini, datanya dapat dari mana, informasinya. Kita melakukan sistematik literatur review dari ratusan artikel gitu ya, yang secara spesifik ini RQ yang kedua gitu nggak salah, atau RQ yang pertama. Jadi data artikel kita summary-kan, kita analisis, kita sampai mengerucut jadi sedikit. Akhirnya kita come up bahwa karakter yang bisa improving welfare itu adalah 4 hal ini gitu. Itu data yang pertama. Kemudian setelah come up dengan model ini, kita validasikan menggunakan data melalui survei gitu ya. Saya yakin teman-teman sudah familiar dengan SEM, ke hampir 200 responden yang berasal dari lebih dari 100 desa di Jawa Barat. Nah, itu yang pertama. Kemudian ketika kita mentranslasikan ke dalam ini, elemen-elemen ini, 4 hal tadi, kita menggunakan literatur untuk mencapai atau untuk come up dengan yang ada di sini. Dan kita memvalidasikan apa yang kita dapat ke stakeholders yang ada, yang bisa yang relevan untuk menjawab permasalahan ini. Jadi kita ada 6 stakeholders, ada 6 expert yang kita gunakan. Waktu itu kita interview dengan, waktu itu Pak Setiaji masih menjadi Kepala Dishub Jabar, kita ke sana, kemudian Head of Implementation di JDS, kemudian perwakilan dari masyarakat desa, perwakilan dari patriot desa, dan expert dari akademisi. Jadi kita memvalidasi menggunakan expert opinion untuk memvalidasi apa yang sudah kita dapat di komponen-komponen ini. Jadi komponen-komponen ini pertama kita come up dari literatur gitu ya. Jadi kalau teman-teman baca gitu ya di paper ini, nanti nanti ini bisa di-share gitu ya, nanti teman-teman bisa lihat publikasinya. Di sana dijelaskan dapat setiap elemen ini munculnya dari mana gitu. Kemudian hal yang sama juga di sini. Jadi ini come up, pendekatan ini muncul dari mana? Muncul dari dasar teorinya service oriented architecture, ya kita kreativitas kita munculnya seperti ini. Kemudian bagaimana ini divalidasi? Divalidasi pertama dengan
benar nggak ini bisa direalisasikan, bisa diinstansiasikan menjadi artefak teknologi. Kita validasikan melalui prototipe, jadi kita bikin prototipenya, kemudian kita lakukan technical action research, kita kerjasama dengan Jabar Digital Service untuk membuat platform yang realnya, kira-kira demikian. Jadi integrasi dengan Shopee, Tokopedia, Traveloka, dan sebagainya. Kira-kira itu satu lagi gitu ya. Nah, ini data dapat dari mana gitu ya. Ya ini kita lakukan survei ke pengguna platform yang udah kita buat. Pertanyaannya adalah kita bandingkan kalau menggunakan platform dan tanpa menggunakan platform, aspek bisnis value, aspek inovatif dan competitiveness-nya sejauh mana dengan skala Likert. Jadi itu terkait data yang digunakan. Apakah menjawab? Ya. Ya, sudah menjawab Pak. Terima Rizky? kasih. Ya, terima kasih Pak Rizky. Ya, saya kembalikan ke Bunda ya. Baik, Pak Iqbal, terima kasih ya Pak atas penyampaian dan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang hebat-hebat ini. Mungkin sebelumnya saya terima kasih juga ya ke Pak Iqbal karena telah menyampaikan materi yang sangat menarik ya untuk hari ini. Dan untuk selanjutnya kita akan langsung saja ya teman-teman masuk ke pembicara kedua kita nih yang tak kalah keren. Ada Mas Azari Adha atau biasa kerap dipanggil dengan Mas Ari. Selamat malam Mas Ari. Iya, halo, selamat malam Mas Yumna. Ya gimana nih kabarnya Mas malam ini? Apakah sudah gak sabar Ya. nih buat nyampein materi? Alhamdulillah baik-baik. Mas Yumna gimana kabarnya? Alhamdulillah Mas, baik juga. Oke, Wih. kira-kira Oke. untuk persiapan presentasi dan juga sharing-sharing ilmu malam ini apakah Mas Ari udah siap nih Mas? Sudah sangat siap, Mas Yumna. Oke, siap. Oke. Karena sudah tidak sabar lagi untuk waktu dan tempatnya saya persilahkan kepada Mas Ari. Oke, terima kasih Mas Yumna. Saya izin share screen dulu ya, sebentar. Apa sudah terlihat jelas? Baik, sudah terlihat dengan jelas, Mas. Oke, siap. Oke, sebelum saya mulai, izinkan saya untuk membuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, teman-teman. Selamat malam juga buat Pak Muharman sebagai Kaprodi S2 Sistem Informasi. Selamat malam juga Bu Fitri sebagai Sekretaris Prodi S2 Sistem Informasi Telkom University. Selamat malam juga buat Pak Iqbal ya, yang udah mengisi materi sesi 1 tadi. Dan selamat malam juga buat Mas Yumna yang menjadi moderator pada malam hari ini. Dan tidak lupa pula selamat malam buat rekan-rekan sekalian dari jurusan S2 Sistem Informasi Telkom University. Semoga ini ya kita bakal sharing-sharing. Mudah-mudahan nanti kita bakal diskusi bareng juga dari pengalaman saya pribadi. Oke, saya mulai sharingnya. Kalau untuk sekarang nih saya diminta nih untuk sharing diskusi tentang ini talent management through student participation in the competition community service. Jadi ya intinya gimana cara untuk ya manajemen talenta ya dalam partisipasi siswa atau mahasiswa dalam kompetisi seperti itu. Oke, untuk selanjutnya. Sorry, maaf ya, sebentar. Oke, selanjutnya ini mungkin kenalan secara ringkas ya. Kalau saya sendiri pribadi kebetulan alumni juga ya teman-teman, rekan-rekan semuanya di Telkom. Terus saya melanjutkan S1 di Medan. Terus saya lanjut lagi S1 di Bandung juga. Dan saya terakhir melanjutkan pendidikan S2 di ITB begitu. Untuk pengalaman kerja ini bisa dilihat teman-teman. Dan sekarang saya di full time di unit kemahasiswaan Fakultas Rekayasa Industri dan part-time-nya sebagai asisten dosen di jurusan manajemen pemasaran, jurusan saya dulu gitu. Oke, kita lanjut. Ini perkenalan saya secara ringkas. Oke, nah ini bisa dilihat sendiri ya teman-teman ya. Secara definisi ya ini dari beberapa sumber yang saya dapat juga dan saya rangkum dari apa yang saya lihat di sumbernya. Itu talent management itu adalah serangkaian aktivitas yang terintegrasi dari tindakan manajemen yang organisasi memiliki SDM yang dianggap terbaik, individu yang sangat produktif dalam melakukan hal yang tepat serta pada waktu yang tepat.
Nah, jadi kalau misalnya beberapa organisasi itu menerjemahkan talent menjadi individu yang potensial. Jadi seharusnya talent itu tidak hanya berkompeten di satu unit, tetapi juga di unit lain yang dianggap strategis bagi keberhasilan organisasi, termasuk dari fungsi SDM-nya sendiri. Jadi sangat mungkin ya organisasi itu memiliki talent yang mahir dalam bidang strategic human capital ataupun di bidang lainnya ya, misalnya keuangan, bisnis ataupun yang lainnya. Jadi ketiadaan talent-talent yang dalam hal ini bisa mempengaruhi kinerja organisasi. Selanjutnya, nah ini mungkin dari sumber yang saya dapatkan juga ya buat teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini ada beberapa tahapan ya. Di sini bisa dilihat ada yang pertama itu talent attraction ya, itu gimana kita untuk mencari beberapa talent yang menurut kita bisa untuk kita kembangkan menjadi lebih baik ke depannya, dan ini bisa diukur dari beberapa hal juga ya. Jadi ada alat ukurnya juga. Terus setelah itu kita mengidentifikasi dari hasil yang kita dapat sendiri itu, nanti kita bisa identifikasi dari talent-talentnya sendiri itu kira-kira dari individunya ini cocoknya di bidang apa gitu. Jadi mungkin bisa jadi kita dari proses wawancara ataupun mungkin hasil-hasil tes psikologi yang udah pernah dilakukan biasanya oleh HRD gitu ya. Terus selanjutnya talent development. Jadi di sini setelah kita mendapatkan talent yang kita mau, jadi kita bisa mengembangkan skillnya, misalnya memberikan salah satu pelatihan yang agar dia lebih expert di bidangnya yang dia geluti sekarang gitu. Nah setelah itu jangan lupa kita harus memberikan talent retention. Jadi supaya kita lebih apa ya, untuk memahami si talentnya sendiri menjadi apa ya, kita pertahankan, misalnya memberikan motivasi ataupun memberikan apresiasi seperti itu. Selanjutnya, nah ini bisa dilihat ya teman-teman, dari proses talent management ini, tahapan pertama itu ya udah jelas ya di sini, perencanaan. Nah, perencanaan kita membuat timeline seperti misalnya kita membutuhkan sesuatu untuk eh, kita ini ya, kita cari talent seperti apa sesuai dengan kebutuhan organisasi. Nah, selanjutnya setelah itu, setelah kita merencanakan waktunya, merencanakan seperti apa prosesnya, kita harus buat juga yang tahapan kedua adalah deskripsi secara jelas. Kira-kira yang kita butuhkan itu seperti apa. Jadi misalnya kita membutuhkan salah satu sosial media spesialis ya, mungkin minimal dia harus ada ini ya pengalaman di bidang itu, ataupun mungkin bisa jadi kita lihat memberikan mereka portofolionya seperti itu. Nah, setelah itu tahapan ketiga ada yang namanya eh, penyeleksian. Nah, dari penyeleksian ini kita harus lihat juga ya, kira-kira dari kandidat-kandidat yang kita akan pilih ini yang mana yang menurut kita bisa relate dengan yang kita butuhkan saat ini. Jadi biasanya tiap organisasi akan berbeda ya kebutuhannya masing-masing. Nah, setelah itu, setelah kita masuk tahap seleksi dan akhirnya kita terima si talent ini, masuk yang selanjutnya adalah kita mulai dengan pengembangan talenta. Nah, pengembangan talenta ini adalah kita lebih fokus untuk si talenta ini agar kemampuannya bisa melebihi yang dia ajukan sebelumnya. Maksudnya adalah pada saat dia diterima, kita harus untuk improve dari skill-skillnya. Jadi supaya memudahkan juga dalam sisi eh, pekerjaan ataupun organisasi yang kita bangun seperti itu. Nah, selanjutnya dari tahapan ini kita masuk ke tahap kelima, yaitu retensi. Nah, dari retensi ini balik lagi ya seperti di slide sebelumnya. Dari retensi ini kita fokus ke setelah kita kembangkan, terus dari eh, individu ini akhirnya kita coba untuk beri apresiasi, misalnya berupa benefit, banyak macam-macam ya benefitnya, entah itu berupa dalam bentuk uang ataupun dalam bentuk pengumuman secara langsung ke hadapan seluruh organisasi yang ada di kita pegang gitu. Jadi kita harapkan dengan adanya itu dia jadi termotivasi untuk bertahan di satu organisasi tersebut. Nah, terus masuk lagi ke tahapan keenam adalah transisi. Nah, masa transisi ini adalah masa yang lumayan penting juga karena setelah adanya organisasi ataupun individu yang udah matang,
otomatis kan secara tidak langsung pasti membutuhkan regenerasi. Jadi kita harus segera untuk regenerasi supaya dari talent-talent yang ada itu bisa bantu untuk mencarikan regenerasi ataupun talent-talent yang cocok untuk dibina dan dikembangkan lagi seperti sebelumnya. Jadi akhirnya akan balik seperti itu sesuai dengan waktu dan penggunaannya seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini kalau untuk strategi talent management sendiri, jadi bisa dilihat juga ya Bapak Ibu dan teman-teman. Jadi di sini yang pertama adalah cantumkan job desk rinci. Jadi kita harus jelas dulu di awal untuk memberikan seperti apa job desk yang harus kita berikan kepada talent-talent ini atau individu-individu ini. Jadi setelah itu sudah jelas, baru kita masuk ke standarisasi peninjauan SDM. Nah, setelah kita udah masuk ke ini, jadi kita harus mencari SDM-SDM yang menurut kita emang layak untuk kita pilih dan kita ajak untuk bekerja sama atau berkolaborasi. Nah, selanjutnya ini setelah ini adalah masuk ke kolaborasi dan pelatihan, dan ini ya kita coba untuk ajak si individu ini berkolaborasi baik itu antar unit ataupun mungkin ataupun mungkin sesama unit sendiri, dan memberikan pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan bidangnya seperti itu. Terus yang tadi juga hampir sama ya, penghargaan dan pengakuan ini sangat penting ya teman-teman. Jadi secara tidak langsung orang-orang itu pasti butuh yang namanya pengakuan ya, atau mungkin sebagai bentuk apresiasi itu adalah sebagai kita menghargai upaya kerja keras dari individu yang telah membantu kita dan mensukseskan organisasi yang kita bangun bareng-bareng seperti itu. Dan yang paling penting adalah di akhir itu adalah peluang terlibat pengembangan. Ini maksudnya adalah jadi kita memfokuskan dari eh, individu yang udah kita hire ataupun yang udah kita pilih itu untuk membuat satu hal yang bisa membuat dia merasa individu ini merasa ada dan merasa dibutuhkan di organisasi tersebut seperti itu. Selanjutnya, nah ini juga untuk manfaatnya sendiri ya, yang pertama itu adalah menempatkan individu sesuai potensinya. Jadi setelah kita udah melalui proses berbagai hal dari rekrutmen dan dari sisi tes segala macamnya, jadi kita bisa tahu ya individu itu ini cocoknya di bagian mana dan sesuai dengan potensinya. Jadi kita tidak salah untuk menempatkan si individu tersebut. Nah, terus yang kedua adalah mengembangkan individu menjadi talenta yang cemerlang. Jadi setelah itu dia akan grow up dan akan tumbuh menjadi individu-individu yang lebih baik daripada pada saat dia dipilih sebelumnya. Nah, setelah itu kita juga menjadikan ini ya proses perekrutannya juga jadi lebih baik dan terdata juga, dan yang paling penting adalah dalam satu perekrutan itu kita butuh yang ada namanya arsip. Itu adalah untuk histori kita untuk mencari sesuai dengan bidangnya masing-masing. Karena kalau tidak adanya arsip itu kita akan sangat bingung untuk memulai lagi dari awal. Makanya butuh yang ada namanya continuous improvement. Jadi kita harus melanjutkan apa yang udah dilakukan sebelumnya. Jadi untuk data-data itu sangat penting untuk arsip dari pribadi si organisasi sendiri. Nah, selanjutnya dengan adanya itu baru masuk yang keempat adalah memajukan organisasi menjadi lebih baik. Dan setelah itu dengan adanya data-data yang kita punya, jadi kita bisa untuk berkembang lagi menjadi organisasi yang mungkin lebih baik ke depannya dari sisi manajemennya seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, ini kalau untuk di sini mungkin Bapak Ibu dan teman-teman ini saya sambungkan dengan unit saya di kemahasiswaan FRI juga ya. Jadi mungkin kita bisa lihat di sini ada 5 tahapan yang saya rangkum sendiri. Dan di sini ada pertama identification, facilitates, evaluation, motivation, dan yang terakhir adalah regeneration. Mungkin kita akan bahas satu-satu ya dari poin identification. Oke. Nah, dari identification yang pernah kami lakukan juga di kemahasiswaan FRI ya, di Fakultas Rekayasa Industri. Jadi kami mengidentifikasi potensi-potensi kandidat yang ada. Misalnya kami berkolaborasi dengan lab-lab yang ada di Fakultas Rekayasa Industri, ataupun mungkin berkolaborasi dengan dosen-dosen yang ada di Fakultas Rekayasa Industri untuk sharing yang udah punya pengalaman tentang
bagaimana menjalankan satu perlombaan, baik itu lomba yang diselenggarakan oleh Kemendikbud ataupun lomba yang diselenggarakan mandiri oleh perusahaan-perusahaan ataupun organisasi tertentu. Jadi kita mengundang semua mahasiswa berprestasi, khususnya di FRI, dan kita mengundang juga dosen-dosen yang berprestasi yang udah berkontribusi membantu mahasiswa-mahasiswa menjadi berprestasi. Jadi dari situ kita mengundang, dan mungkin ada benefit-benefit yang didapatkan dari dosen tersebut ataupun mahasiswa tersebut. Dengan mengundang beberapa organisasi yang ada di FRI tersebut, kita bisa menjaring potensi-potensi terbaik yang akan nanti ini kita kembangkan menjadi lebih baik ke depannya, seperti itu. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, nah, jadi yang kedua itu adalah kita memberikan fasilitas gitu ya. Fasilitas itu bisa berupa mentor, jadi bisa berupa fasilitas fisik ya. Jadi dari sini kita mengundang beberapa dosen ataupun beberapa orang yang berkompetensi di bidangnya untuk sharing sesuatu yang apabila kalau misalnya kita udah ada perlombaan ataupun kompetisi, jadi kita bisa langsung untuk sharing sharing ke teman-teman yang mahasiswa di FRI juga, dan kita juga memberikan fasilitas seperti bentuk ruangan ataupun apapun yang mereka butuhkan terkait fasilitas, dan itu bisa juga saling terima masukan juga dari teman-teman mahasiswa ataupun dosen untuk kita bisa lebih improve lebih baik lagi, seperti itu. Selanjutnya, nah, ini tahapan ketiga tuh ya kita butuh yang namanya evaluasi. Jadi dari evaluasi ini kita selalu belajar, selalu berimprovisasi gimana caranya kita untuk mengundang semua stakeholder, baik itu dari sisi kemahasiswaan ataupun dari dosen juga, dari mahasiswa yang udah berprestasi, dari pengalaman lomba seperti apa pembinaan dari kompetisi ini, untuk kita kembangkan lagi melalui nanti regenerasi di bawah-bawahnya, seperti itu. Jadi kita tetap terus belajar, mengevaluasi diri untuk mengembangkan potensi-potensi individu yang ada di Telkom University, terutama di Fakultas Rekayasa Industri gitu. Selanjutnya, nah setelah itu, setelah kita mengevaluasi, terus kita terus memberikan motivasi kepada teman-teman. Ini adalah salah satu bentuk apresiasi yang saya informasikan sebelumnya di slide sebelumnya. Jadi ini kita butuh yang ada namanya pemberian penghargaan, mungkin dalam bentuk uang ataupun dalam bentuk barang, ataupun mungkin jasi dalam bentuk jadi mungkin kalau anak-anak sekarang ya bisa dilihat butuh exposure untuk bisa dilihat lebih banyak lagi untuk memotivasi mereka agar lebih banyak. Mungkin bisa dilihat Bapak Ibu dan teman-teman, ini adalah foto lobby. Di sebelah kanan kita adalah pada saat teman-teman kita dari salah satu himpunan di FRI, adalah Himpunan Mahasiswa S1 Teknik Industri, ini memenangkan lomba dari Kemendikbud dan mendapatkan pendanaan sekitar hampir 50 juta waktu itu. Jadi kita berikan langsung exposure di lobby TULT untuk meningkatkan semangat dari teman-teman dari mahasiswa tersebut gitu. Jadi tidak hanya dalam bentuk uang dan barang, dari bisa juga dalam bentuk seperti ini, exposure dari teman-teman. Nah, selanjutnya, nah, setelah itu kita masuk ke regenerasi. Nah, dari regenerasi itu kita ada menjaring teman-teman dari khususnya di Fakultas Rekayasa Industri, dari misalnya kita dari ada mahasiswa yang berprestasi lomba itu, kita undang untuk melihat potensi-potensi mungkin barangkali dari adik tingkatnya ataupun dari junior-juniornya, untuk melihat kira-kira ini yang berpotensi siapa. Biasanya kita melihat dari situ, dan ada beberapa hal yang kita lihat juga mungkin dari rekrutmen. Misalnya kita buat community untuk lomba ya, untuk lomba, baik itu lomba yang diselenggarakan Kemendikbud ataupun yang diselenggarakan oleh perusahaan atau kompetisi mandiri, seperti itu. Jadi dengan adanya sirkulasi seperti ini, diharapkan kita tidak akan kekurangan talent, kekurangan kandidat yang akan kita bantu untuk sama-sama berprestasi, sama-sama untuk menjadi yang lebih baik ke depannya.
Nah, mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Mungkin kalau Bapak, Ibu, dan teman-teman ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yap, silahkan Mas Maulana Akbar. Baik, sebelumnya Mas, saya ingin bertanya perihal talent management ini kan kadang di beberapa perusahaan tuh mereka tuh ada yang namanya career journey ya. Jadi dari awal sampai akhir itu jadi dari fase-fasenya tuh naik tingkatannya gitu ya dari tiap sektor. Kasusnya itu kan kebetulan saya juga di human capital kerja di human capital. Nah, eh, untuk seperti tadi kan dibahas untuk apa pelatihan gitu ya. Nah, kadang dari hal pelatihan pun itu dari pesertanya sendiri gitu ya, dari pekerjanya ketika kita melakukan pelatihan untuk entah itu refreshment atau pemberian pengetahuan baru ketika mereka naik jabatan atau misalkan ketika mereka dirotasi atau mutasi ke jabatan lain. Nah, kan itu ada pendidikannya. Nah, kebanyakan dari pekerjanya sendiri itu eh, tidak antusias gitu. Dalam artian mereka tuh hanya mengerjakan seperti kewajiban gitu. Padahal itu kan karir journey-nya mereka, mereka tuh harus melalui fase-fase itu. Nah, untuk perusahaan sendiri nih agar mereka bisa apa ya, istilahnya lebih antusias gitu ketika ada hal tersebut tuh harus seperti apa gitu ya. Karena kan ya tadi itu takutnya kan kalau misalnya mereka nggak antusias, mereka asal ngerjain ketika ada ujian, ada assessment, ada pelatihan seperti itu, mereka tuh ya asal aja gitu ngerjainnya. Yang penting lulus gitu. Apalagi kan tadi dibahas juga ketika apa ini tuh bisa menentukan apa karir selanjutnya mereka, mereka memiliki kemampuan apa gitu. Nah, seperti itu. Terima kasih, Pak Azhari. Oke, terima kasih Mas Maulana Akbar untuk pertanyaannya. Saya izin jawab langsung ya. Ya, oke. Jadi kalau misalnya dari pengalaman itu, kalau misalnya ada pelatihan dan misalnya mungkin dari teman-teman yang diberi pelatihan itu mungkin tidak begitu antusias ya untuk melakukan mungkin entah itu ujiannya atau apanya. Begitu ya maksudnya Mas Maulana ya? Betul ya. Oke, kalau dari saya pribadi harapannya adalah mungkin perusahaan harus mungkin lebih melihat lagi dari sisi si individunya juga ya. Mungkin kira-kira si individunya ini lebih suka hal-hal seperti apa. Misalnya balik lagi ke tadi dibuat satu project tertentu yang emang benar-benar disukai oleh si individunya. Misalnya senang kalau sekarang ya zamannya udah sosial media ya, misalnya saya kasih contoh aja ya, ada dari mahasiswa TLU, kebetulan ada salah satu mahasiswa berprestasi kita itu yang senang untuk vlog gitu, untuk vlog gitu. Jadi ya kita langsung apa ya, update potensinya ataupun lihat potensinya untuk membuat tugas dari misalnya dari si orang itu untuk buat satu vlog yang benar-benar bisa untuk menarik perhatian dan yang didapatkan dari pelatihan tersebut begitu. Jadi dan jangan lupa juga diiming-imingin ya mungkin apresiasi seperti apa ataupun mungkin dari ininya dari kitanya juga lihat exposure-nya juga ya. Mungkin kita seperti yang saya infokan tadi ada di lobby TWLT itu kita buat selamat sudah selesai pelatihannya. Itu mungkin bisa jadi satu cara untuk dari kitanya untuk memulai memotivasi mereka supaya mereka lebih serius untuk melaksanakan apa yang dilakukan ataupun yang diminta sama si perusahaannya. Mungkin seperti itu sih Mas Maulana ya. Mungkin kita intinya adalah lebih menggali apa sih kesukaan dari si karyawannya ataupun mungkin dari karyawannya senang ngeband misalnya. Ya udah kita coba kasih exposure ke dia, misalnya dia coba untuk menghibur dalam satu acara, kita kasih exposure untuk itu. Jadi tapi dengan imbalan ya dia harus benar-benar serius dalam melaksanakan si trainingnya tersebut. Seperti itu sih Mas Maulana Akbar. Apa sudah cukup menjawab? Cukup sih, Mas. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, selanjutnya mungkin Pak Adi Arjo ya Pak. Silakan Pak. Baik, terima kasih Mas Ari. Eh,
Mungkin sebenarnya agak nyambung juga tadi pertanyaannya. Jadi kalau tadi dibahas sih pasti masalah pas waktu seleksi itu yang dipilih yang terbaik sih biasanya yang bagus-bagus kan gitu ya. Tapi kalau kita itu di industri biasanya ya hmm, ada yang so-so gitu ya, maksudnya yang biasa-biasa, ada yang Ya, bagus juga. Nah, ya, ada ada dua pertanyaan sih sebenarnya. Satu, oke, eh, bagaimana kalau caranya kita calon itu bukan hanya yang baik-baik saja gitu ya. Bagaimana caranya hmm, istilahnya mengasah berlian dari sebuah batu gitu ya. Mengasah ya, berlian dari sebuah batu kan itu tidak tampak seperti berlian. Waktu proses seleksi itu tidak tampak seperti berlian. Tapi bagaimana caranya kita supaya talent yang sebenarnya ada di dalam diri itu bisa termunculkan. Karena kan tadi dibahas itu yang bisa lomba, juara, dan sebagainya. Tapi bagaimana caranya yang tidak bagus itu menjadi bagus. Yang kedua, itu tadi kan disebutkan, nah mungkin ada salah satu lagi performance management mungkin ya. Karena begitu nanti mereka yang hebat-hebat tadi, yang sudah juara, yang sudah kedudukannya tinggi, sudah segala macam, itu kan mungkin tidak bisa lagi eh, apa ya, mungkin bagaimana caranya lah gitu memanajemen performance-nya mereka begitu. Jadi ada dua begitu. Terima kasih Mas Ari. oke, sama-sama Mas Adi Raharjo. Saya izin panggilnya Mas Adi berarti ya. Oke, ya. Berarti yang pertama adalah pertanyaannya bagaimana memaksimalkan potensi individu yang biasa-biasa aja menjadi luar biasa, betul ya Mas Adi ya? Oke, kalau dari pengalaman saya pribadi, Mas Adi, mungkin ada beberapa hal yang harus kita lihat dulu dari sisi individunya. Mungkin bisa jadi karakter individunya sebenarnya, misalnya mungkin karakter yang pemalu, tapi ternyata dia bisa, tapi dia nggak khawatir untuk menunjukkan potensi dirinya. Mungkin kita coba untuk apa ya, cek dari misalnya kalau kita dalam ruang lingkup kampus ya, kita cek dari sisi ininya kan, setiap kelas itu pasti punya KM sendiri ya, ketua kelas sendiri biasanya. Pasti mungkin dari yang sering ketemu ataupun mungkin dari dosen walinya sendiri, kita bisa coba apa ya, mengajukan survei kira-kira dari semua aspek ini kira-kira siapa sih yang potensial tapi ternyata mereka belum terlihat begitu. Ataupun mungkin siapa sih yang biasa-biasa aja tapi ternyata kalau dari sisi ininya bisa dikembangkan. Jadi ada beberapa karakter-karakter itu yang bisa dikembangkan, tapi mungkin sebenarnya dia biasa-biasa aja. Tapi mungkin balik lagi ke niat individunya. Tapi kita berusaha untuk cek secara berkala gitu ya dari sisi individunya. Setelah ada individu mungkin yang biasa-biasa aja, ataupun mungkin dia ada kala di di salah satu hal itu bisa kita cek dari mungkin dari ketua kelasnya ataupun mungkin dari dosen walinya sendiri, ataupun mungkin dari sisi perusahaan mungkin bisa jadi dia itu tidak mau menunjukkan diri, tapi mungkin kita bisa cek dari orang-orang terdekatnya juga kalau kita dari sisi karyawan ya. Jadi mungkin biasanya orang-orang terdekatnya dia itu pasti biasanya lebih tahu, misalnya itu bisa kita lihat ya, misalnya dari jam makan siang dia biasanya sama siapa gitu. Jadi kita bisa coba riset kecil-kecilan ataupun tanya jawab tentang hal itu. Nah, dari situ kita bisa lihat potensinya. Terus ya coba untuk kita persuasi dengan mengundang orang-orang terdekatnya dan kita kumpulkan di satu forum. Dan misalnya di dalam forum itu kita coba untuk mengundang ya, dari pengalaman saya pribadi mengundang orang-orang yang emang bisa memotivasi si anak tersebut menjadi apa ya, menjadi orang-orang yang luar biasa gitu, si individu tersebut menjadi yang luar biasa. Dan akhirnya dengan adanya motivasi tersebut kita tidak cukup lepas sampai di situ, kita coba untuk selalu monitoring lagi, ataupun mungkin selalu kita motivasi, ataupun intinya seperti diberi iming-iming sesuatu yang membuat dia tertarik. Misalnya seperti yang saya infokan pada saat Mas Maulana Akbar menanyakan kira-kira hal yang disukainya itu seperti apa sih. Terus nanti kita coba untuk kolaborasiin dengan mengundang beberapa orang yang berkompeten di bidangnya untuk motivasi dan
selalu untuk training dianya sendiri. Jadi mungkin dari hal-hal itu mungkin kita bisa dapat beberapa kandidat-kandidat yang potensial, karena biasanya kalau misalnya kita melihatnya dari sisi jauh itu agak susah ya Mas, kalau dari pengalaman saya kita harus melalui pendekatan yang persuasif gitu. Jadi lebih ke orang terdekatnya. Jadi kalau dengan orang terdekatnya mungkin dia bisa lebih nyaman. Awalnya mungkin dia malu-malu, tapi karena ada orang terdekatnya di sampingnya, itu bisa membuat dia jadi lebih nyaman dan mungkin bisa mengeluarkan, oh ternyata dia ini sebenarnya bukan orang yang biasa-biasa, tapi ternyata dia orang yang berbakat di bidangnya. Mungkin seperti itu kalau untuk pertanyaan pertama ya, gitu ya Mas Adi. Kalau untuk pertanyaan kedua, maaf boleh diulang Mas, pertanyaan keduanya seperti apa? Tadi kan kita ngomongin yang biasa saja. Oke, Biasa saja mungkin juga ada kemauan atau tidak ada kemauan. Jadi ya ada yang kan ada kuadran ya, ada kuadran tuh. betul, Jadi dibahas dulu. betul. Ada Ya, yang tidak mampu dan tidak mau, ada yang mau tidak mampu, ada iya, yang mampu tidak mau dan mampu dan tidak mau. Nah, betul. biasanya yang paling sulit ini yang sulit di maintain itu adalah yang eh, mampu ya dan mau itu kan sudah di atas tuh istilahnya Ya, sudah betul. mentok lah gitu. Nah, Ya, pertanyaannya adalah ya. performance manajemen up bagaimana memanage performance teman-teman atau talents ini gitu. Oke, itu yang pertanyaan kedua ya Mas Adi ya, betul ya? Ya, ya. Oke, sip. Oke, tadi ya benar ya, ada kita tuh emang dalam satu hal itu pasti ada 4 kuadran ya. Kalau mau dan mampu itu mungkin bisa udah kita tinggal tidak apa ya, bukan nggak usah. Jadi maksudnya kita tinggal nunggu aja dia udah langsung bisa gitu. Jadi yang susah itu adalah tidak mampu dan tidak mau ya. Yang itu ya Mas Adi ya. Mungkin saya akan menjawab yang itu. Biasanya sesuatu hal itu mungkin kita harus ada sedikit paksaan. Paksaan itu dalam artian mungkin positif ya, positif buat merekanya, buat individu yang mau kita rangkul, ataupun positif juga untuk kitanya juga sebagai orang yang ingin mencari dan untuk memanage si orang ini gitu, individu ini gitu. Jadi kalau dari pengalaman saya mungkin ada satu hal yang harus mungkin dilakukan mungkin dari individu ini untuk supaya bisa lulus di dalam satu, misalnya contoh ya, kalau di kemahasiswaan itu biasanya ini untuk yang S1 mungkin saya kasih contoh satu aja, Mas. Jadi biasanya kita itu ada yang namanya TAK. Jadi TAK itu adalah poin untuk kegiatan ya, kegiatan keaktifan. Jadi itu adalah salah satu untuk mereka menjalankan sidang gitu. Jadi dengan adanya itu kita mungkin bisa kita masukin satu poin gitu yang benar-benar kita pengen si orang ini mau tidak mau harus mengikutin gitu. Tapi dengan syarat ya kita harus lihat dari potensinya seperti apa. Jadi mungkin eh, balik lagi mungkin ke jurusannya ataupun mungkin ke kemampuannya seperti apa, dan dia melakukan hal-hal yang benar-benar kita mau gitu, dan itu positif buat dianya juga, positif buat kitanya juga. Misalnya melakukan kegiatan, misalnya kegiatan A itu poinnya berapa, jadi dia harus maksimal mengumpulkan berapa poin untuk melakukan hal tersebut. Itu mungkin bisa juga diterapkan di perusahaan mungkin ya. Jadi untuk misalnya dia melakukan A, B, C, D, apabila ingin menaikkan gajinya juga, itu juga bisa memotivasi dia juga ya, secara nggak langsung untuk menambah value nilai dari diri dia sendiri. Jadi supaya dianya mau untuk melakukan dari yang tidak mau dan tidak mampu secara nggak langsung. Ketika orang dipaksa, ada yang namanya mungkin Bapak atau Mas atau Ibu sini juga pernah mendengar yang namanya the power of kepepet. Jadi akhirnya dia kepepet dan akhirnya dia mau tidak mau melakukan hal-hal yang kita maksudkan, kita apa ya? Kita maksudkan secara agak dipaksa gitu. Jadi dengan adanya hal-hal itu kita buat peraturan supaya walaupun itu emang mungkin terpaksa, tapi kan positif juga ya buat dirinya dia dan bagi kita yang untuk memanage itu. Jadi mungkin bisa jadi salah satu poin misalnya untuk lulus, ataupun mungkin untuk supaya kamu tidak di apa gitu, tidak dikenain sanksi atau peringatan. Itu mungkin bisa jadi satu hal yang harus dilakukan dari kitanya sendiri, harus agak sedikit tegas mungkin ya. Gitu Mas Adi Raharjo. Mungkin udah cukup menjawab atau gimana Mas Adi? Baik, Mas, cukup. Terima kasih. Ya, sama-sama. Makasih banyak Mas Adi untuk dua pertanyaannya, keren. Oke, selanjutnya dari Mas Raffian. Ramadhani silakan.
Halo, Mas Azari, apa bahwa saya masuk? Iya, masuk suaranya, silakan Mas Oke, Raffian. Tapi artinya saya agak mau ini ya, suaranya agak belakang, agak apa? Agak ada suara di belakang ya. agak bocor Oh ya, iya, ada iya. sebelahnya Oke, boleh. mutola, maaf. Oh iya, siap, Jadi silakan Mas. itu, sepertinya pertanyaan saya sudah terjawab ya beberapa Pak Hadi sama Pak apa tadi Maulana. Tapi saya lebih pingin akhirnya ganti pertanyaan yang lebih khusus. Kan saya masih terikat ya, bukan terikat sih, saya ada semacam ikatan alumni lah di salah satu organisasi mahasiswa saya. Kalau saya base-nya di Telkom Purwokerto. Jadi ada namanya organisasi riset. Nah, di organisasi riset itu ini lebih ke diskusi ya. Nah, saya juga bingung gimana cara solusinya. Jadi organisasi riset itu dan beberapa UKM lain itu bukan tergerus ya namanya ya, tapi mungkin trennya turun semenjak adanya MBKM. Ya. Lagi organisasi riset ini kan itu ya menghandle beberapa seperti riset mahasiswa atau mungkin PKM atau mungkin lomba-lomba yang akhirnya itu sedikit menyusut. Malah larinya tuh mahasiswa tuh lebih ke buat money oriented malah kata-kata money oriented, cari magang, cari apa, akhirnya yang sifatnya lomba, penelitian apa-apa nih malah surut dari mahasiswa. Nah, mungkin sih lebih bertanya kalau dari case kemahasiswaan FRI ya, pasti itu dekat banget MBKM dan itu ya. Itu gimana cara handle itu dan maksudnya lomba, urusan riset sama dosen atau kegiatan kolaboratif di internal itu tetap jalan, tetap punya ritmenya yang kuat kayak gitu. Walaupun ada MBKM nih, ini nggak tergantikan. Apakah gimana kalau dari kemahasiswaan FRI cara handle-nya? Karena saya juga cukup kepo nih. Saya susah banget karena untuk regenerasi pun jadi susah karena larinya ke magang, larinya pokoknya udah ke MBKM malah udah langsung fokus ke karir lah kayak gitu. Jadi community base-nya kurang terbangun. Mungkin begitu sih kalau pertanyaan dari saya. Oke, Mas Raffian, makasih banyak buat pertanyaannya. Ini berarti untuk ruang lingkup kampus atau ruang lingkup eksternal atau gimana? Kalau boleh tahu Mas Raffian. Betul, ruang lingkup kampus. Karena nantinya kan organisasi itu akan menghasilkan ikatan alumni ya, yang nantinya mungkin bisa info lokal dan lain-lain. Oke, kalau boleh tahu Mas Raffian ini ikut apa ikatan alumni apa? Organisasi di kampus yang S1-nya atau gimana? Iya, di S1-nya. Bukan ikatan alumni sih, lebih ke organisasinya. Di organisasi semacam UKM riset gitu. Oh, oke. Lebih ke UKM. UKM-nya kalau boleh tahu di bidang apa, Mas? Di itu, apa ya namanya? Riset, kalau saya kan di FIF ya, berarti tentang riset FIF itu yang jadi fokus kita kayak gitu. Tentang research FIF gitu ya? Iya, benar. Misalnya kayak buat AI, buat IoT dan lain-lain gitu. Oke, siap. Oke, makasih banyak Mas Raffian. Sebelum saya jawab dulu, mungkin saya jelasin dulu ya, benar ya kata Mas Raffian ya, untuk sekarang itu dari kami kemahasiswaan FRI juga melihat tren ini sangat lumayan menurun ya untuk berorganisasi karena mungkin ada MBKM dan mungkin lebih profit oriented bagi mereka-mereka itu ya. Jadi ini juga masih jadi pembahasan juga ya dari kemahasiswaan FRI ataupun kemahasiswaan di TELU sendiri, kemahasiswaan pusatnya masih jadi pembahasan. Jadi mungkin kalau dari kami ya mungkin kami pernah juga berdiskusi dengan salah satu kaprodi S1 Sistem Informasi, itu ada yang namanya Pak Taufik. Jadi dengan adanya tren ini tuh memaksa mungkin kita harus berkolaborasi gitu. Yang pertama adalah berkolaborasi dengan pemangku kepentingan, yaitu stakeholders ya, misalnya entah itu dari kaprodinya, ataupun mungkin dari akademiknya, atau mungkin dari kemahasiswaannya sendiri, baik itu di fakultas maupun di universitas gitu. Jadi dengan adanya hal-hal seperti itu, memaksa kami adalah untuk membuat apa ya, salah satu bisa dibilang apa ya, peraturan gitu ya, peraturan yang bisa mengikat mereka gitu. Jadi misalnya mungkin dengan adanya hal itu kan kita tidak bisa dari organisasi kitanya aja yang memproses itu. Jadi harus ada pemangku kepentingan, pemangku kebijakan juga, entah itu dari dekannya juga, itu bisa juga jadi kolaborasi. Tapi harus ada alasan yang make sense untuk kenapa sih harus mengikuti organisasi ini
kenapa sih harus mengikuti organisasi itu gitu. Jadi dengan kita mengikuti, dengan kita membuat peraturan itu dengan kebijakan bersama atas keputusan bersama dan hasil musyawarah bersama, diharapkan nanti ada peraturan yang ini ya baru hanya wacana aja. Mudah-mudahan bisa direalisasikan juga. Idenya beliau juga bagus ya dari Kaprodi S1 SI di Tell You. Jadi beliau juga bilang salah satu misalnya contoh karena beliau memegang salah satu himpunan mahasiswa sistem informasi. Jadi salah satu syarat mahasiswa untuk ikut MBKM adalah harus mengikuti beberapa kegiatan organisasi yang ada di HMSI. Jadi itu mungkin ada peraturan secara tertulis. Karena kalau misalnya dari teman-teman itu kalau kita hanya ngomong secara lisan itu bisa jadi tidak ada legalitas yang kuat ya gitu Mas. Jadi dengan adanya kolaborasi kita antar unit ataupun antar stakeholder yang ada di situ, kita bisa mengikat mereka tapi secara nggak langsung kita bisa tarik untuk mengikuti itu walaupun awalnya mereka terpaksa ataupun emang sukarela. Kalau sukarela oke mereka berarti mau ikut. Kalau terpaksa juga ya berarti mau tidak mau mereka harus mengikuti peraturan itu dengan syarat ya harus mengikuti misalnya beberapa poin apa aja kegiatan yang harus diikutin ataupun mungkin eh, misalnya syaratnya harus jadi pengurus kah ataupun mungkin harus mengikuti beberapa rangkaian acara di satu organisasi tersebut untuk bisa mengikuti syarat di MBKM. Mungkin jawaban saya untuk terkait itu seperti itu. Jadi memang butuh adanya kolaborasi ya walaupun benar di luar sana MBKM itu sangat menggiurkan ya Mas ya. Jadi itu juga jadi apa kita juga jadi evaluasi buat kita juga dan mungkin dari organisasi sendiri yang mengadakan kegiatan mungkin butuh value juga ya value ataupun mungkin butuh hal-hal yang harus kira-kira sih kalau misalnya mereka ikut organisasi ini apa sih yang akan mereka dapatkan gitu. Misalnya kalau dari sisi kemahasiswaan sendiri kan biasanya untuk kita fokusnya ke himpunan ya. Jadi biasanya dari kita sendiri adalah dengan ikutnya himpunan kita bisa dapat mungkin pengalaman entah itu dari sisi soft skill, public speaking atau apapun itu program-program dari himpunan harus ada pembeda juga dari MBKM-nya sendiri yang mungkin lebih menggiurkan gitu. Jadi itu mungkin bisa difikirkan bersama dengan adanya itu kita bisa saling terikat gitu antara satu sama lain walaupun awalnya memaksa tapi karena emang kita ada value yang bisa menjual dari organisasi tersebut kita bisa melihat itu sebagai peluang untuk kita membuat satu aturan yang bisa mengikat mereka. Mungkin itu sih jawaban saya. Apakah sudah cukup menjawab Mas Raffian? Cukup, Pak. Menarik, saya jadi baru tahu insight tentang kolaborasi dengan beberapa stakeholder ya, kayak Prodi, terus dari akademik dan lain-lain. Karena menarik, karena apa ya, info sedikit lah, karena kemarin kan saya sih melihatnya baru di beberapa himpunan ya. Jadi rata-rata mahasiswa SI di tempat saya di Telkom People itu sekitar 120 lah per angkatan. Dan angkatan aktif itu otomatis kan sekitar mungkin ada 480 ya, atau mungkin 500 lah sama mahasiswa lama. Dan yang memilih ketua himpunan itu cuma 69 Pak. Itu saya cukup kaget. Jadi apakah ini efek MBKM itu emang apa ya diskusi ini atau gimana? Tapi kalau dari saran Bapak tadi itu cukup menarik sih. Cuma ya itu sih emang langkahnya emang cukup panjang dan mungkin Ya, perlu kesadaran juga ya dari pihak stakeholder ini. Ya mungkin betul. cukup Pak. Cukup Oke, insightful. Terima siap, kasih Pak. siap. Oke, semoga membantu ya Mas Raffian. Mungkin kalau ada waktu bisa main-main ke mahasiswa Neveri. Kita bisa ngobrol lebih panjang di situ. Oke, siap. Oke, Terima kasih Pak. ya, ya, siap. Selanjutnya silakan Mas Dian Herdiana. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Zari, Mas. Iya, ingin gimana Mas? bertanya, saya tertarik di poin selection ya, Ya, sih gitu ya untuk talent set. Saya ingin bertanya kalau selama ini yang digunakan oleh Mas Azhari metode apa untuk seleksinya terkait dengan mahasiswa gitu ya. Terus apakah pernah diukur efektivitasnya seperti apa gitu ya? Kalau saya dulu pernah di suatu perusahaan gitu ya, saya mengukur rekrutmen account officer lah gitu ya. Ternyata dari sekian panjang metode yang digunakan gitu ya, ternyata yang survive itu hanya 50%-nya gitu ya. Apakah pernah diukur
terkait seleksi mahasiswa ini, contoh misalkan hasilnya yang menjadi juara berapa orang gitu ya dari seleksi sekian, apakah pernah ada pengukuran seperti itu gitu? Mungkin gitu aja Mas Asari. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih banyak Mas Dian Herdiana. Oke, kalau untuk mengukur ini ya, mengukur metode seperti apa yang biasanya dilakukan untuk seleksi sendiri, biasanya kan kami kalau misalnya di contoh itu ada yang namanya pemilihan mahasiswa berprestasi ya Mas ya. Jadi biasanya ada beberapa metode, bukan metode, ada beberapa capaian. Misalnya ada capaian unggulan, misalnya capaian unggulannya entah itu tes TOEFL ataupun mungkin hak kekayaan intelektual, organisasi dan lain-lainnya. Biasanya kalau dari kami itu belum ada alat ukur yang spesifik juga karena kami juga sejujurnya emang sedikit kesulitan juga ya karena waktu itu kita pandemi, sekarang tiba-tiba kita masuk lagi ke apa ya offline juga. Biasanya kami mengukur itu dari sisi apa yang sudah diterapkan oleh Kemendikbudnya sendiri, misalnya dalam seleksi mahasiswa berprestasi, entah itu dari capaian unggulannya, misalnya seperti yang tadi saya infokan TOEFL, terus misalnya seperti apa ya namanya, kolaborasinya juga, hak kekayaan intelektual ataupun organisasi eksternal yang dia ikutin juga. Itu kan ada beberapa poin juga yang emang kami ukur untuk jadi standar penilaian kami juga supaya kami bisa regenerasi kira-kira yang kurang dari ini tuh apa ya, dan nanti setelah itu kami akan memaksimalkan itu untuk kami evaluasi dan kami latih teman-teman ini untuk menjadi lebih baik lagi dalam proses seleksinya seperti itu biasanya. Jadi sesuai dengan cakupan dari Kemendikbudnya sendiri. Tapi kalau dari kami sendiri adalah sudah berkolaborasi juga dengan kemahasiswaan di universitas di pusatnya sendiri. Biasanya kita lihatnya adalah dari database yang udah kita kita apa ya kita siapkan yang udah ada ataupun data histori sebelumnya. Kira-kira untuk persiapan-persiapan ini membutuhkan waktu berapa lama dan apa yang harus kita siapkan. Dan balik lagi ya Mas ya, tadi kalau untuk dari sisi mahasiswa berprestasi sendiri itu tuh pasti orangnya itu-itu aja gitu. Pasti orangnya itu-itu aja dan ya kita misalnya contoh dari satu kompetisi, contoh kompetisinya Gemastik pagelaran mahasiswa bidang TIK misalnya. Itu lagi pasti. Nanti kalau misalnya kita lihat lomba PKM, nah itu lagi. Nah, tapi cara kita untuk tesnya adalah biasanya kita memanfaatkan dari teman-teman lab gitu karena sumber masih berprestasi itu dari lab seperti yang saya presentasi sebelumnya. Jadi kita coba melihat dari sisi mahasiswa juga dan kita juga mengiming-imingkan. Jadi ini salah satu yang benar-benar surga ya bagi teman-teman mahasiswa ini ya. Jadi kalau misalnya mungkin dari Mas ataupun siapapun ya yang di sini yang masih menjadi mahasiswa, itu kita ada kompetisi gitu, ada salah satu kompetisi baik itu mandiri maupun ini ya, maupun kompetisi yang Belmawa. Jadi misalnya juara satu nasional itu ada dapat selain dapat uang dari penyelenggara, kita juga dapat uang dari Telkomnya juga, dari kampusnya juga. Jadi itu mungkin jadi salah satu iming-iming juga yang membuat supaya menambah gairah dari mahasiswanya juga. Tapi kalau untuk jujur, kalau untuk metode sendiri kita belum ada metode khusus untuk menanggulangi itu. Biasanya kita mengikuti dari acuan dari Kemendikbud. Mungkin seperti itu Mas Dian Haryana, semoga menjawab ya. Ya, cuman mungkin itu ya bakat-bakat terpendam mungkin belum tergali ya Mas ya kalau gitu mungkin ya. Betul, betul, betul Mas. Jadi mungkin kita udah coba beberapa cara ya, misalnya kita sharing kompetisi, misalnya kompetisi A, B, C, D sampai Z gitu ya. Kita lihat kira-kira dari minatnya si mahasiswa ini ada atau tidak. Tapi kita potensikan itu di teman-teman lab. Jadi misalnya emang agak harus ada sesuatu yang memaksa juga sih Mas ya. Jadi misalnya mereka dalam satu lomba nih ya, kita mencoba untuk agak sedikit memaksa mereka untuk coba sediakan satu tim untuk dari lab ini lomba ini gitu. Jadi kita mengacu dari sana karena mungkin awalnya
pernah ada kejadian awalnya mungkin dari apa ya, dari alumni yang udah berprestasi awalnya dia tuh dipaksa gitu Mas. Jadi tapi setelah berjalan itu dan dia udah dapat timingnya, udah dapat temponya, cara dia membagi waktu, time management antara kuliah dengan kompetisi. Jadi akhirnya dia apa ya? Jadi akhirnya dia nagih gitu. Jadi mudah-mudahan dengan adanya itu bisa jadi apa ya? Jadi potensi juga untuk kedepannya. Tapi kita tidak harus mengeluarkan dengan cara itu. Mungkin kita akan cari metode-metode lainnya tadi seperti misalnya kita udah dapat juga SK dari rektor terkait misalnya ada lomba kompetisi ini dapat iming-iming ini gitu. Jadi dan uangnya juga cukup lumayan ya untuk sekelas mahasiswa. Jadi itu juga yang kita soundingkan juga apabila kita mahasiswa tersebut ingin ikut berkompetisi. Seperti itu sih Mas. Ya, makasih Mas Azhari. Oke, makasih banyak juga Mas Dian. Mungkin ada lagi Mas Yumne yang bertanya? Apa sudah cukup ya? Oke, apakah suara saya sudah terdengar jelas? Mas Ari? Terdengar jelas Mas Yumna? Terdengar jelas Mas Yumna? Oke, sepertinya pertanyaan-pertanyaan dan materi yang disampaikan oleh Pak Ari tadi sudah sangat bertanya ya Pak. Oke. Untuk itu mungkin terima kasih ya kepada Pak Ari untuk penyampaian materinya. Mungkin bisa ditutup Pak untuk penyampaian materi terlebih dahulu. Oke, terima kasih buat Bapak Ibu, teman-teman, Mas, Mbak yang udah hadir dalam ini ya, dalam mungkin kuliah umum ya atau sesi sharing kali ini. Mudah-mudahan bisa menjawab. Mungkin kalau mungkin ada pertanyaan lagi bisa ini ya kita bisa diskusi juga. Langsung datang di ruangan saya di TWLT 0105. Saya ada di sana ruangannya di lantai 1 kemahasiswaan FRI. Jadi kita bisa sambil sharing-sharing. Barangkali ada pertanyaan mungkin yang baru terfikirkan setelah sesi ini selesai gitu. Terima kasih buat antusiasnya. Terima kasih buat waktunya. Semoga Mas-mas Bamba, teman-teman semuanya sukses terus dengan karirnya, sukses terus dengan apa yang ingin dicapainya dan lancar terus apa ya segala kegiatan dan urusannya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Ari atas penyampaian materinya dan juga tadi Pak Iqbal yang sudah menyampaikan materinya dengan sangat serius ya teman-teman. Dan di sini pasti teman-teman sudah sangat curious dan juga memiliki banyak ilmu nih ya dari tadi hasil penyampaiannya. Jadi sebelum itu karena kita udah di ujung acara, mungkin teman-teman dapat melakukan absensi yang sudah saya share di menu chat. Untuk itu absensinya dapat dibuka ya dari pukul 20.28 sampai 20.30. Dan sambil kita menunggu pengisian absensi, mungkin kita bisa melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu ya teman-teman. Untuk teman-teman dapat on cam dan persiapkan diri. Saya izin screenshot. 1, 2, 3. Oke. Untuk slide selanjutnya 1, 2, 3. Oke, teman-teman. Karena kita sudah di penghujung acara ya. Untuk itu saya sendiri sebagai moderator ingin mengucapkan terima kasih kepada pembicara kita di acara Siswalk yang ke-11 ini. Untuk itu saya izin tutup untuk acara pada malam hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan semangat untuk teman-teman semuanya agar tetap berkarya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih. wabarakatuh. Semuanya izin live. Waalaikumsalam. Terima kasih.